Beberapa waktu lalu, warga Australia dihebohkan dengan munculnya kuncup bunga bangkai jenis Amorpapolus titanium di kebun raya Geelong. Menariknya, meski menganggap bau bunga bangkai mirip tikus mati atau kolam bau, para pengunjung kebun raya tetap menantikan mekarnya bunga bangkai. Bahkan siaran langsung dari kebun itu ditonton ulang hingga puluhan ribu kali. Tanaman bunga bangkai jenis Amorpapolus titanium sebenarnya adalah tanaman asli Indonesia. Kekayaan hayati Indonesia ini merupakan tumbuhan endemik Sumatera. Pertama kali ditemukan oleh ahli botani asal Italia, Dr. Odoardo pada 1878. Bunga bangkai tuh kan gede gitu ya, gede-gede bunganya. Terus kalau yang aku tahu sih ada yang panjang gitu, terus juga ada yang warnanya merah, terus kayak di bawah gitu gede. Terus paling ini sih bau, belum pernah nyoba cium baunya langsung, tapi kalau misalnya dilihat karena gede dan bau mungkin baunya tuh bisa busuk gitu ya. Bunga bangkai tuh setauku banyak ya di Indonesia sekarang. Terus juga kayaknya setahu aku ada di Kebun Raya Bogor ya. Dan yang namanya bunga bangkai tuh pasti bau gitu. Ada kerancuan dalam masyarakat selama ini yang mengira semua bunga bangkai adalah Rafflesia arnoldi. Jadi sebenarnya yang namanya bunga bangkai itu tidak semuanya berbentuk seperti bunga Rafflesia atau Rafflesia arnoldi. Bunga jenis Amorpapolus juga disebut bunga bangkai, tapi bukan bunga Rafflesia. Keduanya jelas berbeda, meskipun sama-sama disebut bunga bangkai. Dari segi bentuk, bunga Rafflesia arnoldi bentuknya melebar ke samping, sedangkan bunga bangkai memiliki bagian menjulang tinggi ke atas. Dari ukurannya, bunga Rafflesia arnoldi memiliki diameter sekitar 1 meter, sedangkan bunga bangkai jenis Amorpapolus bisa mencapai tinggi 2,5 meter dengan lebar 1,5 meter, bahkan lebih. Bunga bangkai jenis Amorpapolus berasal dari keluarga talas-talasan. Daunnya seperti porang atau tanaman janda bolong berwarna hijau muda. Sedangkan Rafflesia termasuk tumbuhan parasit dari marga Rafflesiaceae. Amorpapolus memiliki struktur lengkap mulai dari umbi, batang, bunga, biji hingga akar yang membantunya mencari makan sendiri. Sementara bunga Rafflesia atau Rafflesia arnoldi yang berasal dari pedalaman hutan Bengkulu dan menjadi puspa langka Indonesia ini justru hidup dengan menyerap nutrisi dari inangnya karena ia memang tergolong jenis tumbuhan parasit. Bunga bangkai jenis Amorpapolus mampu tumbuh hingga mencapai usia 40 tahun. Tumbuhan ini jarang sekali mekar, hanya 7 hingga 9 tahun sekali dengan waktu hanya sebentar, yakni sehari 2 hari saja. Sementara Rafflesia arnoldi bisa mekar hingga 5 bahkan 7 hari, setelahnya akan layu dan mati. Amorpapolus itu kan memang ditanam ya, jadi cuma memang orang mungkin tidak terlalu suka. Karena rasanya tidak semanis ubi misalnya ya. Jadi tahu uwi tahu ya. Nah atau gembili rasanya seperti tawar gitu ya. Tetapi sebetulnya menghasilkan tepung yang cukup baik gitu. Sehingga orang akan menanam. Sepertinya sampai saat ini belum ada eksplorasi untuk apakah dia potensialnya untuk mungkin makanan tidak ya. Menurut catatan Guinness Book of World Record, bunga bangkai jenis Amorpapolus titanium tertinggi yang pernah mekar berukuran 3,1 meter pada 18 Juni 2010 di Amerika Serikat. Namun pada 11 Maret 2004 lalu, Kebun Raya Cibodas Indonesia mengumumkan bunga bangkai berjenis sama yang mekar di sana memiliki ketinggian mencapai 3,17 meter. Ini artinya rekor lama sudah terpecahkan oleh Indonesia, namun belum tercatat dalam buku rekor dunia. Namun kedua bunga berbau busuk ini, baik Amorpapolus maupun Rafflesia, memiliki beberapa mitos kepercayaan di masyarakat. Di antaranya tumbuhan pemakan manusia, pemanggil ular, bahkan mengandung batu mustika ratu.
Ada juga masyarakat yang percaya munculnya bunga bangkai sebagai penanda akan datangnya musim hujan. Kadang pula menandakan akan adanya perubahan iklim yang drastis. Namun bagi masyarakat suku Rejang yang mendiami daerah perbukitan di Kabupaten Bengkulu Tengah, bunga bangkai jenis Rafflesia arnoldi dipercaya sebagai tempat para penunggu hutan, baik itu berupa makhluk mistis maupun hewan buas seperti harimau. Mereka menyebutnya sebagai bunga bokor setan karena bentuknya mirip bokor, mangkuk tempat sirih atau sesaji. Sebagian lain menyebut Rafflesia sebagai Iben Sikedei atau cawan hantu. Karenanya, suku Rejang dulu sangat menghindari bunga bangkai jika berada di tengah hutan. Di sekitar area sebuah pemakaman di Tangerang, Banten, ribuan bunga bangkai jenis Amor Papolus tumbuh. Hal ini tentu saja menguatkan kepercayaan masyarakat sekitar bahwa yang ada di sini bukanlah makam biasa, melainkan makam keramat. Merasa penasaran dengan keberadaan ratusan bunga bangkai ini, tim Secret Story mencari tahu apakah ini memang ada kaitannya dengan dunia astral, ataukah ini memang merupakan suatu pertanda dari makhluk goib untuk manusia di sekitar sini. Bersama Kiyudi, kami menelusuri makam ini. Kiyudi pernah mengalami kejadian goib di pemakaman ini pada 2010 lalu. Saat ia tengah berziarah di sini, tiba-tiba ia mendengar suara sinden ronggeng sayup-sayup dari arah bunga bangkai. Kiyudi kemudian menerawang bunga bangkai ini dengan mata batinnya. Lalu meluncurlah dari mulutnya kisah tentang peristiwa pembunuhan yang melibatkan sejumlah kerajaan di sekitar sini. Dari sisi supranatural itu bunga bangkai ini menunjukkan bahwa di sini itu dulu ada kerajaan gitu, kerajaan yang hilang jadinya. Dia menunjukkan masih ada energi kerajaan itu, istana itu. Bunga bangkai ini atau suwek ini ternyata ada penunggunya gitu. Penunggunya bentuknya kayak anggotanya Peter Pan itu, peri. Ada sayapnya, bentuknya warnanya ungu. Cuman dia menjaga, mungkin diutus oleh pimpinannya untuk menjaga ini gitu. Mungkin buat keseimbangan alam, kami kurang tahu, itu ada rahasia yang nggak boleh dibongkar gitu. Di pemakaman ini ada makam para leluhur Tangerang, yakni Uyot Anowi dan Eyang Paku Alam, sang panglima kerajaan. Ada pula petilasan selendang biru dan petilasan Nawang Mulan yang konon dipercayai memiliki keberkahan. Tak heran banyak orang berdoa dan meminta restu di petilasan ini. Bunga bangkai ini atau suwek ini ternyata ada penunggunya gitu. Penunggunya bentuknya kayak anggotanya Peter Pan itu, peri. Ada sayapnya, bentuknya warnanya ungu. Cuman dia menjaga, mungkin diutus oleh pimpinannya untuk menjaga ini gitu. Mungkin buat keseimbangan alam, kami kurang tahu, itu ada rahasia yang nggak boleh dibongkar gitu. Terlepas dari itu, bunga bangkai memang memiliki keistimewaan tersendiri yang tak dimiliki oleh bunga lainnya. Sepatutnya kita berbangga karena bunga bangkai jenis Rafflesia arnoldi maupun Amor Papolus titanium merupakan tanaman asli Indonesia.